Setiap detik itu penting banget pas api lagi melalap sebuah bangunan. Tapi gimana kalau kita bisa memenangkan perlombaan melawan waktu, bahkan sebelum apinya sendiri menyala? Hari ini nih, kita bakal bahas sebuah terobosan keren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana peta dan data jadi pahlawan yang nggak terduga buat nyelamatin banyak nyawa. 80,5 miliar rupiah. Wow. Angka sebesar ini tuh bukan cuma kerugian materi loh. Ini tentang harapan yang hilang, kenangan yang jadi abu, dan bisnis yang dibangun susah payah bertahun-tahun lenyap gitu aja. Inilah harga yang harus dibayar warga Kabupaten Pati cuma dalam waktu 5 tahun. Dan ini juga alasan kenapa setiap detik dalam respons darurat itu krusial banget. Coba deh bayangin sebuah wilayah seluas 1.500 km persegi. Itu gede banget, hampir seluas seluruh wilayah Jabodetabek. Nah, sekarang bayangin kita harus ngelindungin semua area itu dari pusat kota yang padat sampai desa-desa yang letaknya jauh, tapi dengan sumber daya yang terbatas banget. Ini bukan lagi tantangan biasa, ini misi yang rasanya hampir mustahil. Dan inilah kenyataan pahitnya. Untuk melindungi seluruh wilayah raksasa tadi, ternyata cuma ada satu pos pemadam kebakaran pemerintah. Kebayang nggak? Artinya, pas ada panggilan darurat dari desa yang jauh, api udah punya waktu puluhan menit buat ngabisin segalanya. Sering banget, pas bantuan datang, yang tersisa buat diselamatkan, ya cuma puing-puingnya aja. Jadi, situasinya jelas banget ya, satu pos pemadam buat satu kabupaten yang super luas dan berisiko tinggi. Ini ibarat resep bencana yang tinggal nunggu waktu aja. Pertanyaannya sekarang, harus mulai dari mana buat benerin ini semua? Jawabannya sih kelihatannya gampang. Ya, kita butuh lebih banyak pos pemadam dong. Tapi, di mana? Soalnya ngebangun di lokasi yang salah itu sama aja kayak buang-buang uang, masalahnya nggak bakal selesai. Nah, inilah saatnya buat berhenti nebak-nebak dan mulai pakai data. Oke, jadi gimana caranya para peneliti ini ngubah tumpukan data jadi sebuah peta yang bisa nyelamatin nyawa? Mereka nggak pakai bola kristal pastinya. Mereka pakai pendekatan ilmiah yang namanya analisis spasial. Yuk kita bedah cara kerjanya. Gini deh, anggap aja ini kayak kita lagi bikin peta pintar di komputer. Para peneliti ini numpukin beberapa lapisan informasi, misalnya data populasi, di mana aja lokasi kebakaran dulu, sama jaringan jalan yang ada. Nah, dengan ngelihat semua data ini barengan, mereka jadi bisa nemuin pola-pola tersembunyi yang nggak mungkin kelihatan kalau datanya dilihat satu-satu. Misi pertama mereka jadi detektif data. Sebelum bisa nentuin di mana harus naruh bantuan, mereka harus tahu dulu persis di mana aja sih hotspot alias titik-titik paling rawan kebakaran di seluruh kabupaten. Mereka nggak cuma lihat satu faktor aja, tapi ada 5 kriteria penting. Masing-masing faktor ini dikasih bobot buat bikin satu peta risiko yang komplit. Tapi yang bikin kaget, ternyata nggak semua faktor ini punya bobot yang sama. Ada satu faktor yang ternyata jauh lebih penting dari yang lainnya. Dan inilah dia momen ahanya. Coba lihat potongan ungu yang paling besar di diagram ini, yang bobotnya sampai 35%. Ternyata, faktor yang paling dominan itu bukan kepadatan penduduk atau seringnya kebakaran terjadi. Faktor terbesarnya adalah seberapa jauh sebuah lokasi dari jangkauan bantuan. Ini benar-benar jadi bukti yang kuat. Dengan bobot sebesar 35%, masalah terbesar di Kabupaten Pati itu ternyata bukan apinya, tapi jaraknya. Data ini seolah-olah mengonfirmasi apa yang udah dirasain warga selama ini. Mereka memang terlalu jauh dari satu-satunya pos pemadam yang ada. Nah, setelah semua analisis data tadi, inilah yang mereka temukan. Peta ini pada dasarnya adalah peta harta karun bahaya. Area yang warnanya oranye dan merah itu adalah zona paling rawan. Wilayah-wilayah yang selama ini kayak cuma nunggu giliran kena bencana. Inilah target prioritas mereka. Oke, kita udah tahu di mana aja titik-titik rawannya. Tapi itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi adalah soal waktu. Soalnya dalam pemadaman kebakaran, kita tuh nggak cuma ngelawan api, tapi juga ngelawan jarum jam. Waktu tanggap itu segalanya. Standar nasionalnya sih 15 menit dari telepon masuk sampai bantuan tiba di lokasi. Tapi para peneliti ini mikirnya lebih cerdas. Mereka malah nargetin waktu tempuh cuma 5-10 menit. Kenapa? Karena sisa waktunya itu penting banget buat petugas siap-siap, gelar selang, dan benar-benar mulai madamin api. Perbedaan antara peta kiri dan kanan ini nunjukin betapa berharganya setiap menit. Coba lihat, di sebelah kiri, jangkauan dalam 5 menit itu rasanya terbatas banget kan? Terus lihat di sebelah kanan, dengan waktu tempuh 10 menit, jangkauannya langsung meluas drastis. Dengan visualisasi kayak gini, para peneliti bisa ngelakuin tes virtual. Oke, kalau kita bangun pos di sini, berapa banyak nyawa yang bisa kita lindungi dalam waktu kritis?
Jadi, setelah memetakan risiko dan nyimulasiin waktu tempuh, semua kepingan puzzle-nya akhirnya ketemu. Sekarang waktunya buat nyatuin semuanya. Dan ngeliat kayak apa sih rencana final yang mereka rekomendasikan? Prosesnya tuh sistematis banget. Mereka mulai dari 11 kandidat di zona merah. Terus, pakai simulasi jangkauan 5 menit, mereka pangkas jadi 9 lokasi yang paling efisien. Nah, di langkah terakhir yang jenius ini, mereka nggak cuma lihat risiko kebakaran, tapi juga ngintip peta pertumbuhan ekonomi kabupaten. Tujuannya, biar pos-pos baru ini nggak cuma ngelindungin rumah, tapi juga pusat-pusat ekonomi di masa depan. Keren kan? Dan inilah dia hasilnya, sebuah peta untuk masa depan Kabupaten Pati yang lebih aman. 6 pos pemadam baru, ditempatin kayak benteng pelindung. Lihat deh gimana area jangkauan yang biru ini sekarang nyelimutin titik-titik panas yang tadinya sama sekali nggak terjangkau. Ini bukan lagi soal tebak-tebakan, ini adalah strategi presisi yang didukung penuh sama data. Pada akhirnya studi ini ngebuktiin sesuatu yang kuat banget. Waktu sains dan data ketemu sama masalah di dunia nyata, hasilnya itu adalah perubahan yang beneran bisa nyelamatin nyawa. Ini tuh kayak cetak biru tentang gimana perencanaan yang cerdas bisa ngebangun komunitas yang lebih aman dan tangguh buat kita semua. Ini jadi bikin kita mikir, ya kan? Kalau pendekatan ini berhasil buat pos pemadam kebakaran, kira-kira di mana lagi data bisa bikin lingkungan kamu jadi lebih aman? Mungkin buat penempatan ambulans biar lebih cepat sampai, atau buat nentuin di mana patroli polisi paling dibutuhin. Kemungkinannya tuh nggak terbatas, dan semuanya dimulai dari pertanyaan yang tepat dan data yang akurat.